Kalau memang dikatakan secara ideal mungkin harga di 26.500 itu sudah oke. Tetapi namanya industri peternakan ini bukan industri manufaktur gitu. Jadi orang kalau misalnya membuat kendaraan, membuat kursi itu semuanya sudah pasti. Tapi ini kita industri biologis, Pak. Faktor risikonya itu sangat-sangat besar sekali gitu. Mungkin bisa disampaikan secara ringkas. Kalau yang paling utama ya memang masalah pakan ya, karena mungkin perlu regulasi pakan itu mengenai pakan, dan artinya kami yang di hulu mengenai telur ini memang perlu semuanya harus ditata dan diperbaiki dari sisi keadilan gitu. Jadi artinya karena tadi dari paparan yang sudah saya sampaikan, pakan itu boleh hampir dikatakan sepertinya tidak pernah ada evaluasi dari pemerintah. Ya, pakan yang naik terus, harga jagung naik terus, itu sepertinya entah pemerintah tidak mampu atau dibiarkan, tetapi itu kenyataannya seperti itu. Ya, jadi pakan itu harga kita kalau boleh melihat harga jagung itu kan berkisarnya mulai kita melihat dari tahun 2015 harga jagung itu berkisarnya di 5.000 sampai dengan 6.000. Harga pakan saat itu 5.250. Dengan adanya kenaikan kenaikan jagung dari 5.000 ke 6.000, kemudian balik lagi turun harga jagung 5.000 ke 6.000, ini harga pakan ini naik terus, melambung. Tahun 2015-2016 harga pakan itu 5.250. Harga pakan saat ini sudah hampir 7.900. Harga jagungnya masih sama itu di 5 sampai dengan 6.000. Nah, ini kan harus ada semacam sebuah regulasi, mungkin ada baiknya pemerintah juga bisa mengevaluasi feed mill gitu. Kan sudah ada HAP-nya juga untuk HAP jagung. Sedangkan kami dari peternak itu telur begitu melambung tinggi, ini mohon maaf, Bapak Ibu media kan mesti nguber-nguber kita terus gitu. Seolah-olah artinya begitu naik itu peternak tidak mempunyai hak untuk naik. Padahal peternak ini juga butuh hidup, juga butuh untuk kelangsungan usahanya, dan memang kenyataannya kita tidak membuat-buat, memang mereka banyak yang juga harus menjual kandang, harus menunda pengisian kandang. Idealnya yang diharapkan dari peternak sendiri apa Pak? Ya tercukupi saja, entah itu pemerintah memberikan penugasan lewat BUMN khususnya nanti dari Bulog, ya, ataupun kalau memang dari segi memang sudah betul-betul secara perhitungan memang terjadi defisit, ya harus ada, mau nggak mau tidak usah malu, ya harus ada impor secara terbatas gitu. Karena kalau tidak ini sangat saya takutnya nanti seperti terjadi di tahun 2020-2021. Itu aja bukan karena semata-mata bukan karena jagungnya tidak ada gitu. Ini kan ada ancaman karena ada El Nino. Kalau 2021 itu karena terkait dengan perang
Ukraina, Ya. sehingga semuanya naik, semua naik. Itu apa? Harga pakan menjadi naik. Akibatnya harga pakan naik, demand-nya masyarakat karena terjadi COVID turun drastis, sehingga apa? Artinya nggak seimbang kan supply demand dan juga biaya produksi dengan penjualan nggak seimbang, maka peternak menjual. Lah kalau sekarang bukan masalah sesuai tidak sesuainya. Kalau tidak sesuai artinya antaranya harga jualnya mungkin pemerintah bisa atau peternak bisa memaksakan dijual mahal gitu. Untuk survive loh ya, peternak akan akhirnya melakukan sikap pemerintah mengadakan pembatasan, kita harus juga sama-sama untuk hidup, telur kami jual mahal gitu. Selama ini jagung stabil atau menurun? Tapi yang perlu saya tekankan lebih dulu, jagungnya ada enggak? Apalagi ada El Nino. Nah kalau besok seandainya betul-betul ini kemarau kepanjangan, nggak ada air, jagungnya ada panen tapi nggak nyukupi, kan repot. Harga telurnya sendiri ya Pak, kalau disesuaikan dengan pakannya sekarang, kemudian kondisi yang saat ini mungkin bisa dikatakan ideal atau wajar biar peternak yang juga Artinya begini Pak, kalau memang dikatakan secara ideal mungkin harga di 26.500 itu sudah oke. Tetapi namanya industri peternakan ini bukan industri manufaktur gitu. Jadi orang kalau misalnya membuat kendaraan, membuat kursi itu semuanya sudah pasti. Tapi ini kita industri biologis Pak. Faktor risikonya itu sangat-sangat besar sekali gitu.